Pada video sebelumnya kita membahas bagaimana cara mendigitasi poin ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita melakukan digitasi polyline dan polygon. Untuk diketahui, digitasi polyline diperuntukkan hanya untuk mendigitasi suatu jalan, suatu sungai, atau suatu aliran rel kereta api, bisa juga menggunakan digitasi polyline. Nah, karena polygon itu ya dari artinya itu sudah bersifat garis, nah polyline kumpulan garis, dan yang kedua adalah digitasi poligon. Nah, digitasi poligon ini digunakan untuk digitasi suatu pulau, suatu kota, suatu provinsi, bahkan suatu rumah atau gedung sekalipun. Dan yang pasti digitasi poligon ini dia bersifat suatu kawasan. Kawasan apa? Kawasan RTK, kawasan perumahan K. Nah, itu digunakan untuk digitasinya menggunakan digitasi poligon. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mendigitasi polyline terlebih dahulu. Sebelumnya kita dapat melihat di legenda pada map ini. Nah, di sini adalah legenda ya. Yang garis tebal merah itu adalah jalan arteri, garis warna pink itu adalah jalan kolektor, dan garis warna kuning itu adalah jalan lokal. Kita akan melakukan digitasi polyline untuk jalan arteri. Nah, yang kemarin yang digitasi poin bisa kita cek dulu. Setelah itu kita ke art katalog. Ini di sudut kanan atas ada art katalog. Kita pilih foldernya. Nah, kita pilih klik kanan new save file. Nah, setelah new save file kita bikin dulu apa yang ingin kita buat nama untuk save filenya. Boleh kita berikan namanya jalur dengan tipenya yang polyline. Setelah itu, kalau di deskripsinya masih uncoordinated system, teman-teman lakukan editing dulu. Edit ubah menjadi WGS 1684. Nah, oke, WGS 1684 di oke kan, dan di deskripsinya langsung berubah ya, WGS 1684 dan di oke. Nah, secara langsung pada table of contents di bagian layers dia akan tampil set file yang baru kita buat, itu namanya jalur. Nah, ini kita ubah dulu menjadi highway biar lebih jelas. Width-nya bisa dirubah juga, saya ingin menjadikan 4, warnanya juga bisa. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, teman-teman bisa lakukan start editing. Nah, start editing, setelah itu pilih yang ini jalur. Teman-teman bisa lihat nih di zoom in. Nah, caranya sama seperti kalau yang udah familiar dengan Photoshop atau warga Adobe lainnya, caranya sama. Jika Photoshop kita ingin memblok suatu objek ya, kita menggunakan seperti ini ya, pen tool ya namanya ya. Nah, kalau di ArcMap ini sama saja, penggunaannya pun sama dan sama juga enaknya. Nah, kunci pada saat meditasi polyline ini diusahakan sedekat mungkin dengan gambar. Setelah itu setiap ada lekukan dilakukan titik pada setiap belokan supaya gambarnya atau digitasi itu terlihat real. Gambar yang saya gunakan jika saya zoom in dia akan tercatat. Nah, kenapa? Gambar yang kita gunakan adalah gambar pixel, sehingga kalau pixel itu semakin diperbesar maka gambar yang dihasilkan pun semakin pecah karena pixel terdiri dari kotak-kotak yang mempunyai suatu nilai biner. Nah, sedapat mungkin lakukan secara detail. Nah, ini akan jadi sebuah garis. Nah, maka kita akan lanjutkan lagi untuk yang di bagian bawah. Nah, ini cukup panjang, maka kita sudah mulai dulu. Nah, bisa disambung dengan garis yang pertama tadi, tidak apa, karena dari petanya dia sudah bergabung. Teman-teman, kalau misalnya terjadi kesalahan ya pada saat meditasi, itu titik terakhir ini, teman-teman bisa Ctrl Z saja. Nah, dia akan menghapus titiknya. Oke.
Nih. Dia membutuhkan tingkat kesabaran dalam melakukan meditasi. Apalagi meditasi suatu jalan yang sepanjang ini jalan arterinya. Ini mungkin teman-teman kalau mau keluar kota bisa lewat ini ya. Ini sepertinya nih yang kita meditasi adalah jalur arteri lintas timur. Bisa dikoreksi jika saya salah. Nah, sudah jadi untuk yang polyline khusus jalan arteri. Teman-teman bisa menambahkannya untuk satu lagi jalan kolektor. Dan kolektor adalah yang garisnya warna pink. Nih, ini adalah penggunaan dari jalan penggunaan save file polyline. Kalau sudah, biasakan di stop editing dulu biar dia meng-save. Nah, jadi untuk yang arteri, silakan zoom out menggunakan yang full extend. Jadi pas di tengah objek. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara meditasi menggunakan polygon. Kita buat lagi di katalog, di new save file. Nah, di sini pembedanya ialah fitur tab-nya kita ubah menjadi polygon. Misalnya pulau kita bikin. Kita edit seperti biasa ya, ubah ke BGS 1984. Nah, ini teman-teman bisa mengubahnya dari warna, tapi saya sarankan untuk pembuatan, maksud saya penggunaan dari warna ini khusus untuk polygon, usahakan gambarnya atau warnanya itu yang memiliki tingkat opacity yang cukup rendah. Mungkin di sini mungkin ada ya. Oh, di sini. Ini kita ubah dulu, atau kita kasih warnanya yang kuning. Kita coba lakukan. Oke. Saya coba pakai sun biar jelas perbedaannya. Kalau sudah, nah ini kita bisa melakukan meditasi untuk Pulau Riau ini. Maksud saya Pulau Sumatera khusus untuk Provinsi Riau. Tapi untuk mempercepat waktu, saya akan menjelaskan cara yang untuk Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis serta Padang. Karena untuk Pulau Provinsi Riau nanti memakan durasi. Nah, teman-teman bisa lakukan lagi editing. Pilih yang pulau. Setelah itu lakukanlah digitasi menggunakan polygon. Nah, digitasi polygon dan digitasi polyline itu mempunyai tingkat kesulitan masing-masing ya. Sebenarnya yang lebih sulit itu adalah digitasi polygon. Karena kenapa? Untuk mendigitasi satu objek yang besar, jika pada akhir atau tahap akhir dia hampir menemukan titik semula, maka digitasinya itu warna ini menutupi dari bentuk gambar. Kalau gambarnya tidak kurang jelas, pixel yang kita dapatkan tuh sangat rendah, maka sangat susah menemukan bentuk aslinya. Jadi saya akan bertemu kasusnya di sini. Nah,
Nih, misalnya pada titik yang cukup mendekati titik awal ini lebih tinggi daripada titik akhir ini lebih tinggi daripada titik awal. Gambar kita akan berubah jadi sini. Jadi teman-teman, kalau diperhatikan, lekukan dari pulau Rupat ini, kalau kita menggunakan warna yang tebal, itu akan tidak nampak. Makanya dari awal saya menjelaskan, gunakanlah warna yang mempunyai tingkat opacity yang rendah. Jadi dia agak kabur atau lebih tembus pandang. Jadi kita dapat melihat sebagian dari gambar basementnya. Seperti biasa, pas titik terakhir klik 2 kali. Nah, sudah. Yang kedua, kita lakukan untuk pulau Bengkalis. Hati ya, kadang dia beradu titiknya kalau kita terlalu zoom out atau terlalu jauh. Sehingga saya sarankan untuk zoom in. Oke, sudah kedua pulau. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama kita save editing dulu. Kalau sudah, nah kita open attribute table, di klik kanan di pulaunya. Maaf ya, open attribute table. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3 poligon yang terbentuk. Nih. Yang kita lakukan adalah kita extrude lagi untuk memberikan nama pada tiap pulau agar bisa ditampilkan. Di sini mempunyai beberapa tipe. Yang pertama adalah integer, yang kedua adalah float double, dan yang ketiga ada date, dan yang terakhir adalah text. Kita gunakan yang text. Nilainya kita biarkan 50. Nah, tapi jika teman-teman mau membuat alamatnya atau panjang, itu bisa dinaikkan nilainya. Nah, kalau sudah, untuk mengisi namanya tidak bisa. Karena kenapa? Kita harus melakukan editing dulu. Ini kita cek, kita tengok Bengkalis sama Padang ya. Oh iya, Pulau Padang. Untuk area pertama itu adalah Pulau Bengkalis. Saya tekan Pulau Rupat, maksud saya. Yang kedua adalah Pulau Bengkalis, yang ketiga Pulau Padang. Nah, kalau sudah silakan di stop editing. Sudah kita berikan nama pada setiap areanya. Ya, selanjutnya akan kita lakukan ialah menampilkan nama tersebut. Caranya sama seperti kemarin, ke properties. Nah, ke labels, ini kita centang ya, sudut kiri atas, label feature in this layer. Setelah itu kita pilih label field-nya apa, nama kita pilih. Pusatnya bisa diubah. Setelah itu kalau sudah tekan apply. Nah, dia akan menampilkan namanya dari tiap poligon, tiap area atau tiap pulau. Selanjutnya, kita juga dapat modifikasi tiap warna pulau itu mempunyai warna yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya kembali lagi ke properties. Setelah itu pilih yang di symbology. Secara default dia akan mengarahkan ke single symbol. Kita ubah ke categories, ke unique values. Setelah itu pilih kolomnya nama. Setelah sudah, tekan add all values dulu. Nah, dia akan menampilkan semua dari polygon yang telah kita buat. Oke, headingnya udah cukup betul nama, teman-teman bisa mengubah warna colorannya. Nah, saya inginnya ubahnya warna ini. Kalau sudah di apply dan di OK. Nah, tiap warna pada pulau akan menjadi berbeda. Jika kita menguncheck layer
layer dari base map. Nah, ini yang telah terjadi. Ini adalah hasil dari digitasi kita menggunakan polyline dan polygon. Kita cek lagi untuk menampilkan kabupaten. Teman-teman bisa meneruskannya untuk semua pulau dan jalan, terutama jalur dari protokol. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.